Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Wijaya dari Prodi Teknik Elektro kelas A dan NIM saya 5241230030. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi dasar elektronika. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Apa itu dasar elektronika? Dasar elektronika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan aliran elektron untuk mengontrol dan memproses sinyal listrik. Konsep dasarnya meliputi komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan dioda, serta penerapan rangkaian untuk mengelola sinyal listrik baik analog maupun digital. Baik, konsep ini juga tidak luput dari konsep kelistrikan. Itu ada tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik pada rangkaian dengan satuan volt. Apa itu aluran listrik? Aliran listrik adalah muatan listrik melalui suatu penghantar dengan satuan ampere atau E. Hambatan listrik adalah kesulitan yang dialami aliran listrik saat melewati suatu penghantar dengan satuan ohm. Daya listrik adalah energi listrik yang digunakan pada suatu waktu dengan satuan watt. Sumber tegangan. Sumber tegangan adalah ia menyediakan tegangan konstan tanpa memperhatikan perubahan beban. Contoh adalah baterai, adaptor listrik. Sumber arus adalah sumber arus menyediakan arus listrik konstan tanpa memperhatikan perubahan beban. Contohnya jatuh arus konstan dan sumber arus ideal. Perbedaan dari dua sumber ini adalah sumber arus menjaga arus tetap konstan dengan tegangan yang bervariasi, sedangkan sumber tegangan adalah ia menjaga tegangan konstan dengan arus yang bervariasi. Komponen aktif dan pasif. Komponen aktif ia adalah komponen yang membutuhkan sumber daya eksternal dan dapat menguatkan sinyal listrik. Contohnya adalah transistor, dioda, dan IC. Ia adalah komponen yang membutuhkan suplai sumber daya dari luar rangkaian. Komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk bekerja. Contohnya adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Komponen ini tidak membutuhkan daya suplai untuk bekerja karena dia dapat bekerja sendiri tanpa bantuan suplai daya dari luar rangkaian. Fungsi dan karakteristik dioda. Fungsinya ialah ia dapat mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah atau sebagai penyearah. Karakteristiknya adalah ia memiliki dua terminal, yaitu adalah anoda dan katoda. Hanya mengalirkan arus jika tegangan anoda lebih tinggi dari katoda atau bias maju. Tidak mengalirkan arus listrik jika katoda lebih tinggi dari anoda. Ini biasanya disebut dengan bias mundur. Terdapat tegangan ambang, biasanya sekitar 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Jenis dan karakteristik transistor. Jenis yang pertama adalah bipolar junction transistor atau BJT singkatannya. Jenis NPN dan PNP. Karakteristiknya adalah memiliki 3 terminal, basic, kolektor, emitor, sebagai fungsi sebagai penguat arus atau saklar. Contohnya adalah 2N3904, itu pada NPN, dan 2N3906, itu pada PNP. Dan jenis yang kedua adalah fillet effect transistor, atau FET. Jenisnya adalah JFET dan MOSFET. Karakteristiknya adalah menggunakan tegangan sebagai pengontrol. Memiliki 3 terminal, gate, drain, dan source. MOSFET lebih efisien dan memiliki impedansi masukan tinggi. Contohnya adalah IRF 540 pada MOSFET dan BF245
pada JFET. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.